Adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya bersuka cita. Bagaimana sekolah online-nya adik-adik? Bagaimana kegiatannya dalam satu minggu ini? Apakah lancar? Wah, puji Tuhan ya. Adik-adik, walaupun terkadang kita merasa kesulitan atau kesusahan, tapi kakak yakin adik-adik pasti bisa melakukannya. Karena kita punya Tuhan Yesus, satu-satunya penolong yang sungguh. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Ya adik-adik, Yesus adalah penolong kita satu-satunya yang sungguh. Mari kita nyanyikan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yuk adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi. Tetap ikuti gerakannya juga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sekarang kakak mau mengundang adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama secara online. Tuhan, kami mau mohon ampun atas kesalahan kami selama ini yang tidak sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Biarlah Tuhan yang berkati Kak Leli yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Begitu juga Tuhan yang berkati kami agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau undang Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Yuk adik-adik, mari kita siapkan hati kita buka, kita undang Roh Kudus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk disiapkan Alkitabnya. Duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Leli. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Salam sejahtera adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Leli dalam ibadah online hari ini. Yuk kita belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah berjuang untuk setia. Ternyata adik-adik, untuk menjadi anak Tuhan yang tetap setia, itu perlu perjuangan. Mari siapkan Alkitabnya, kita baca Keluaran 31 ayat 18 sampai Keluaran 32 ayat 21. Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumurlah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu
apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimbulkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah dengan dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangannya atas umatnya. Setelah itu berbaringlah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu adalah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu.
Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang injak mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Setia. Bangsa Israel sangat senang karena memiliki Allah yang hebat, luar biasa, karena mereka ditolong dan dilindungi. Allah mencukupkan kebutuhan mereka. Sehingga dalam Keluaran 16 ayat 12 dikatakan, "Pada waktu pagi kamu akan kenyang dengan roti. Pada waktu petang, senja, kamu akan makan daging." Karena Allah mengirimkan apa? Ya, burung puyuh ke perkemahan orang Israel. Allah itu luar biasa, adik-adik. Bangsa Israel ini adalah umat kepunyaan Allah. Dia melihat dan merasakan pertolongan Allah yang luar biasa. Walaupun Allahnya tidak terlihat, tidak nampak dengan mata, tapi mujizat dan kuasanya mereka rasakan. Sayang adik-adik, bangsa Israel ini hatinya mudah berubah, tidak setia. Terbukti dalam pembacaan tadi, pada waktu Musa dipanggil oleh Allah menghadap Allah naik ke gunung Sinai, orang Israel di bawah menunggu bersama dengan Harun. Ketika mereka sedang menunggu, mereka bingung. Wah, bagaimana nanti? Siapa yang akan menjadi pemimpin mereka untuk masuk ke tanah Kanaan? Mereka ingat, oh iya, dulu di Mesir, orang Mesir itu mempunyai Allah yang kelihatan, berupa patung-patung, dewa-dewa, berhala-berhala. Nah, akhirnya mereka ingin membuat Allah yang bisa kelihatan berupa patung. Akhirnya mereka bilang sama Pak Harun, "Pak Harun, buatkan dong kepada kami Allah yang kelihatan." Harun dipaksa adik-adik untuk membuat patung. Dan akhirnya firman Tuhan bilang, Harun berkata, "Kumpulkan emas yang ada pada kalian. Aku akan membuat patung." Nah, akhirnya mereka mengumpulkan emas dan mereka serahkan kepada Harun. Akhirnya Harun membuat patung berupa anak lembu emas. Nah, begitu patungnya selesai, Harun langsung taruh patungnya. Dan begitu mereka melihat sudah ada patung, wah, mereka merasa senang, mereka merasa gembira. Akhirnya mereka menari-nari mengelilingi patung ini dengan memberi persembahan adik-adik. Waktu mereka lakukan itu, Allah melihat. Allah yang saat itu sedang bicara dengan Musa di atas gunung Sinai, dia melihat. Dan apa yang Allah lakukan? Dia katakan kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergi, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Allah sangat murka waktu itu melihat bangsa yang sudah dipimpin, ditolong, tetapi berbalik kepada Allah lain. Musa mohon belas kasih. Ya Allah, jangan binasakan umat Israel. Kasihanilah, ampunilah. Waktu itu Allah mengampuni. Dan Musa turun dari gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu yang berisi hukum Allah.
Pada waktu Musa turun, dia kaget. Dia melihat di perkemahan orang Israel, kok ada patung berupa anak lembu yang dikelilingi dengan bangsa Israel yang sedang menari-nari, memuja-muja. Wah, Musa langsung marah adik-adik. Dia langsung lemparkan itu 2 loh batu itu, langsung pecah karena mengenai kaki gunung. Pada waktu Musa marah dan melemparkan itu, dia langsung mengambil anak lembu emas itu. Dia langsung bawa, dia langsung bakar dengan api, digiling dan dihancurkan. Adik-adik, setia kepada Tuhan itu tidak boleh tergantung kepada seseorang atau kepada orang lain. Setia kepada Tuhan itu harus lahir dari hati kita sendiri, karena kesadaran kita akan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Seperti adik-adik saat ini mengikuti sekolah minggu online. Ini karena kita sadar kita mau setia kepada Tuhan, karena dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian, kita mendengarkan firman Tuhan, ini akan menumbuhkan terus iman kita kepada Tuhan dan membawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Setia kepada Tuhan itu adalah kesadaran di dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa adik-adik sebelum makan, itu bukan karena kita disuruh oleh orang tua, tetapi kita sadar bahwa makanan yang ada di hadapan kita ini adalah berkat Tuhan. Kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan yang memenuhi kebutuhan kita. Kalau sebelum adik-adik tidur, adik-adik berdoa bukan karena disuruh mama atau papa, tapi karena kita sadar selama sehari ini Tuhan telah jaga, Tuhan telah pelihara kita. Dan saat ini kita mau beristirahat, ini semua perlindungan Tuhan. Karena kita sadar, kita setia kepada Tuhan, karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Kalau misalnya adik-adik saat ini belum bisa sekolah di tempat sekolah kita masing-masing, kita masih belajar online. Sekolah, belajar dengan baik, kerjakan tugas dengan setia, karena kita apa? Kita bertanggung jawab akan pekerjaan kita sebagai pelajar. Kalau kita pas keperluan keluar, kita pakai masker, kita jaga jarak, kita bertanggung jawab, kita setia kepada peraturan yang ada. Adik-adik, Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, berjuanglah untuk setia kepada Tuhan, karena perjuangan kita tidak sia-sia. Kita akan merasakan kebaikan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan menguatkan, memampukan kita menjalani masa kesukaran ini dengan diberikan kekuatan. Itu karena Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Tetap setia mengikut Tuhan, rajin ibadah, lakukan kehendak Tuhan, turut mama papa, dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Adik-adik, kini saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti biasa, adik-adik boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop seperti ini. Atau adik-adik juga boleh minta tolong mama atau papa untuk mengirimkan ke rekening gereja. Adik-adik, mungkin kondisi saat ini sering kali membuat kita tidak nyaman, kecewa, kesusahan, kesulitan, bahkan bisa sedih. Tapi kita jangan menyerah ya adik-adik. Yuk adik-adik kita mau berjuang terus untuk setia kepada Tuhan. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Setia Setialah. Yuk adik-adik kita serukan, kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kita.
setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setia sampai mati. Sekali lagi kita nyanyikan adik-adik, kita mau imani terus, kita mau setia kepada Tuhan. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setia sampai mati. Adik-adik, kini kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk menutup ibadah kita, yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kami mohon keteguhan hati agar kami mampu berjuang sampai akhir Bapa untuk setia kepadamu. Kami juga memohon pertolongan-Mu Tuhan pada masa sekarang ini untuk bertahan dan melewati segala kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah dan tim medis, biarlah Tuhan yang berkati mereka, Tuhan beri mereka kesehatan, serta hati yang penuh kasih untuk melayani dalam menyelesaikan pandemi ini. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkati dan pimpin kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tetap rajin berdoa ya adik-adik, baca Alkitab, baca Kiddi, jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.